Siang semua, perkenalkan nama saya Lian Muhammad Gal, NPM 222290811132. Saya dari semester 3 dengan jurusan Statistik 2. Ya, kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana menguji validitas dan juga reliabilitas dengan menggunakan program SPSS. Dan pada dasarnya pengujian validitas dan reliabilitas ini diwajibkan sebagai salah satu uji kualitas data ketika memang data yang diperoleh melalui sumbernya secara langsung, atau yang sebagai kita sebut data primer. Nah, sebagai berikut ada contohnya, saya meneliti tentang tabulasi data ya, yaitu tentang promosi, kualitas pelayanan, dan keputusan pembeli. Ada 3 variabel independen, adalah 3 variabel. Baiklah, pertama kita akan menguji yaitu dengan X2, karena kita disuruh untuk X2 nya saja ya teman-teman. Kita salin semua jumlah responden kita. Jumlah responden kita ada 78. Kita catat LC atau copy, baru kita buka SPSS kita, baru kita tempel atau catat LP. Berikutnya kita akan mengubah var 01 sampai var 06 ini. Caranya kita buka variabel view, kita ganti name jadi X2. Nah, seperti ini teman-teman. Baru di sini tipenya tidak perlu kita buka, kita ubah. Win tak perlu kita ubah, desimal tak perlu, label tak perlu, values tak perlu, missing tak perlu, columns tak perlu, align tak perlu. Yang perlu kita ubah itu measure. Kalau rollnya tidak perlu. Measure-nya kita pilih ordinal. Maka tampilannya akan berubah. Berikutnya kita akan melakukan uji validitas terlebih dahulu. Kita pilih analyze, baru correlate, kita pilih bivariate, correlate bivariate ya teman-teman. Baru kita tekan Ctrl A, kita pindahkan ke kanan, kita pindahkan variabel semuanya ke kanan ya. Baru kita pilih ini, tak perlu di checklist, baru kita pilih OK teman-teman. Nah, nanti ada nampak seperti ini teman-teman, correlation ya teman-teman. Nah, untuk melihat apakah data yang kita lihat itu valid, data yang kita peroleh itu valid atau tidak valid, maka ada 2 cara ya teman-teman. Tapi sebelum melihat itu, kita pastikan dulu bahwa data yang diolah SPSS kita sudah sesuai dengan data yang kita input. Caranya kita lihat lagi berapa responden kita, ada 78 ya teman-teman. Baru kita lihat di sini jumlah responden kita N, sama ya teman-teman, 78. Baru kita, nah maka dari itu teman-teman kita dapat menilai bahwa data itu valid, conditioner itu valid atau tidak valid. Cara pertama itu kita bisa melihat signifikan total ya teman-teman. Nah, ini ya teman-teman, signifikan total. Kita bagian pada totalnya, apakah signifikan totalnya pada bagian total ini lebih kecil dari 0,05, maka dikatakan valid. Mari kita lihat teman-teman, ini butir pertama 0 kecil, 0 juga, 0 0 sama semuanya teman-teman, 0 sampai 0 yang kelima teman, 0. Berarti seluruh pertanyaan kita dalam variabel sosialisasi bisa dikatakan valid ya teman-teman, kalau kita menganalisisnya berdasarkan signifikan total. Cara yang kedua, kita bisa membandingkan dengan R hitung dengan R table dengan melihat Pearson correlation. Ini ya teman, Pearson correlation. Kita bandingkan antara R hitung dengan R table. Mana yang disebut R hitung? Pada bagian subtotal ini ya teman. Yang ini ya teman-teman. Ini bagian ini 0,953
0,929, 0,913, 0,843, 0,591 itu merupakan bagian dari R hitung, teman-teman. Ini akan kita bandingkan dengan R tabel. Maka di sini saya sudah siapkan R tabelnya, teman-teman. Teman-teman dapat mendownload nanti tabel namanya tabel R produk momennya, teman-teman. Yang kita gunakan adalah tingkat keyakinannya signifikannya 5%. Teman-teman, kita ketahui bahwa jumlah server kita ada 78 tadi ya, teman-teman. Kita cari di sini R tabelnya, rumusnya itu adalah kita cari ya, teman-teman, 78 kurang 2 ya, teman-teman, berarti 76. Dari R hitung kita itu ada di setiap butir pertama itu kita punya ada 76 ya, teman, berarti 0,2227, teman-teman. Sedangkan punya kita di sini tadi di statistik tadi punya kita ada di ini, teman, 2227. Nah, kita di sini ada di 953, 929, 0,913, 0,843, 0,551, teman. Berarti pertanyaan kita di setiap butir tabel ini lebih besar daripada R tabel kita lebih besar pada R ini, teman-teman. 0, berarti kita udah, teman, lebih besar. Jadi lebih besar ya, teman, R hitung kita daripada R tabel kita, teman. Berarti baik dengan menggunakan signifikan total atau Pearson correlation, berarti semua menyatakan data kita ini semua tergolong valid ya, teman-teman. Setelah data ini dikatakan valid, maka selanjutnya kita akan melakukan pengujian data berikutnya. Kita akan menguji data reliabilitas. Caranya dengan buka analyze, baru kita pilih scale, baru kita pilih reliability analyze, baru kita klik, baru kita salin semua atau ctrl, baru kita pindahkan semuanya ke kanan. Ini total nggak ikut ya, teman-teman. Tadi cuman di analyze, di scale aja dia ikut ya, teman-teman. Baru kita di tadi hanya untuk correlation brief ini ya, teman-teman. Hanya di sini ada ikut total. Baru kita pindahkan kanan, baru kita pilih statis, correlation kita conteng, correlation conteng, scale kita conteng, baru selebihnya kita biarkan saja. Baru kita pilih continue, ini tetap pilihan alpha, baru kita pilih oke. Nanti akan keluar hasilnya seperti ini, teman-teman. Yang kita baca itu pada dasarnya ini ya, teman-teman. Ya, teman, total kita 78. Lihat sebuah data itu reliability atau tidak, kita dapat melihat Cronco batch alpha, teman-teman. Jadi kalau kita baca, teman-teman, jadi dari buku tadi, untuk melihat suatu data itu atau butir pertanyaan itu reliable atau tidak, kita bisa melihat Cronco batch alpha ini tadi. Cronco batch alpha kita ada 906. Jadi kalau kita baca buku Profesor Ghazali, yaitu di ada kutipan dari Numel yang menyatakan bahwa nilai Cronco batch alpha minimal supaya sebuah data dikatakan reliable adalah sebesar 0,7. Cronco batch alpha kita adalah lebih besar daripada 0,7. Berarti semua butir pertanyaan dari semua variabel sosialisasi kita valid dan juga reliable. Sekian itu aja, teman-teman. Baru kita lihat juga lagi dari sini item statis correlation, item total correlation. Nah, kita valid ya, teman-teman, yaitu 900, 800, 800, 852, 742, 431 lebih besar dari nilai R ini, teman-teman. Mana R? Ini R ini, teman-teman, 0,7.
0,2227 atau bisa dibilang 0,223 teman-teman. Kalau dibulatkan berarti data kita di sini valid ya teman-teman. Data kita di sini valid, yaitu ada di 921, 881, 852, 742. Baru kita akan pindahkan ke sini. Ini kita masih tetap Ctrl+C, baru kita pindahkan ke sini. Kita klik lagi Ctrl. Oh, salah. Ini kita salin dulu semua teman-teman. Ini dari sini biar enak dipandang, kita salin semua. Cukup X2 nya aja teman-teman, gak usah X1, Y nya tak perlu juga. Sampai jumlah responden kita 78, kita Ctrl+C, baru kita tekan Ctrl+V, baru setelah ini teman-teman baru kita buat di sini uji reliabilitas. X2 ya teman-teman. Baru di bawahnya, tapi sebelum kita berbesar dulu ini, baru kita buat rumusnya di bawahnya teman-teman. Rumusnya itu DF sama dengan N kurang 2. Berarti di sini kita buat jumlah responden kita tadi teman-teman, yaitu 78 kurang 2 sama dengan 76. Nah, baru kita buat sini slot Airtable kita tadi yang di sini teman-teman. Airtable sama dengan tajar punya kita 76 0,2227 ya teman-teman. Berarti Airtable kita itu tadi ada di 76 ya teman-teman, itu 2227, berarti 0,2227 0,2227 ya teman-teman. 2227 kita lihat sama enggak sama teman-teman. Baru kita klik sini oke. Baru kita klik lagi rumus kita nih yang judul ini kita X2, kualitas pelayanan. X2 baru kita perbesar ukurannya, kita pilih 16, kita block itu kita buat di sini hasil reliabilitas dengan reliabilitas. Baru kita buat di sini karena nilai. Nah, baru kita ambil dari sini, kita buka spesies kita tadi, kita cari mana dia, nih ini teman-teman. Ini yang perlu kita salin, reliability statusnya kita salin, kita letak di sini Ctrl+V karena nilai Chronicle baca alpha. Itu yang ini teman-teman, 906 0,906 lebih besar dari 0,600. Baru sudah dapat teman-teman, baru kita salin lagi, yaitu yang perlu kita letak di sini lagi tuh nih item total status ya teman-teman. Baru kita copy, baru kita letak di bawahnya Ctrl+V,
Nah, untuk melihat nilai kita normal atau tidak itu baru kita ulangi sekali lagi. Kita lihat dari sini ya teman-teman, item correlation, item total correlation itu 921, 881, 852, 745, 431 ya teman-teman, lebih besar daripada 0,2227 teman. Baru kita buat di bawahnya ini hasil uji validitas. Di validitas bertemu sini teman-teman, X2 itu sama dengan valid X2 X2 3 X2 strip 3 valid X2 strip 4 X2 sama dengan valid ya teman-teman. Nah, sekian, itu adalah sekian dari presentasi saya. Jikalau ada salah ataupun kurang, saya minta maaf. Sekian dan terima kasih.